Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sakit hati karena kakaknya sering dipukuli, pemuda di Banjarmasin membunuh kakak iparnya. Mendekati tahun baru, harga ayam potong dan telur ayam di Kabupaten Tabalong naik. Ditargetkan selesai November 2022, pembangunan Puskesmas Mantuil Banjarmasin belum juga rampung. Seorang pemuda berinisial Ika, warga Sungai Andai, Banjarmasin Utara, ditangkap polisi. Pemuda berusia 22 tahun ini membunuh kakak iparnya berinisial HE, 37 tahun, di kawasan Sungai Andai Minggu lalu. Kapolsek Kompol Agus Sugianto menjelaskan, tersangka membunuh korban karena sakit hati lantaran kakaknya sering dipukuli korban. Ini kejadiannya itu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 17.45. Ya, di TKP-nya adalah di wilayah Kelurahan Sungai Andai. Korban mengalami luka tusuk, telah meninggal dunia, dan pelaku telah berhasil kita amankan. Dan motif hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan bahwa sebelumnya ada permasalahan ya, bercekcok antara korban dengan tersangka yang merupakan masih keluarga dan berujung pada terjadinya penusukan menggunakan senjata tajam terhadap korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Pakai apa waktu menusuknya? Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berujung kematian dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Menjelang akhir tahun 2022, harga sejumlah produk peternakan di Kabupaten Tabalong seperti ayam potong dan telur naik. Di Pasar Tanjung, harga ayam potong yang semula Rp28.000 per ekor, kini menjadi Rp30.000 per ekornya. Sedangkan telur ayam yang semula Rp29.000 per kilogram, menjadi Rp31.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nur Zain mengatakan, kenaikan harga ayam potong dan telur disebabkan tingginya permintaan masyarakat menjelang tahun baru. Upaya kami dalam rangka menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang ini tentunya kami akan melakukan pemantauan secara rutin ya. Kalau terjadi masalahnya di mana gitu kan. Apakah itu dari sisi produksi atau dari sisi distribusi, itu kita akan kita bahas bersama tim pengendali inflasi daerah TPD di Tabalong. Produk peternakan lainnya yakni daging sapi, harganya masih stabil, yakni Rp160.000 per kilogram. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Persediaan produk peternakan di Kabupaten Tabalong seperti ayam, daging, dan telur dipastikan aman. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nur Zain mengatakan, produksi produk peternakan di Kabupaten Tabalong lancar.
Ia memastikan stok produk peternakan mencukupi hingga awal tahun 2023 mendatang. Karena memang pada saat Nataru ini tentunya permintaan lebih dari hari-hari biasa, termasuk juga untuk daging ayam ras. Tapi saya melihat dari perkembangan yang ada tuh harganya masih terkendali ya, karena stoknya masih ada gitu, tersedia. Jadi secara ketersediaan dia aman sampai dengan tahun baru nanti. Nur Zain menambahkan pihaknya akan terus memantau produk peternakan di pasaran agar harga dan ketersediaannya tetap stabil. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sakit hati karena kakaknya sering dipukuli, pemuda di Banjarmasin membunuh kakak iparnya. Mendekati tahun baru, harga ayam potong dan telur ayam di Kabupaten Tabalong naik. Ditargetkan selesai November 2022, pembangunan Puskesmas Mantuil Banjarmasin belum juga rampung. Pembangunan gedung Puskesmas di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan molor. Menjelang akhir tahun 2022, pembangunan Puskesmas ini belum juga rampung. Padahal proyek yang menelan anggaran 4,3 miliar rupiah itu ditargetkan rampung November lalu. Warga mendesak pembangunan Puskesmas dipercepat agar mereka tidak jauh lagi berobat. Selama ini warga terpaksa berobat ke Puskesmas Pekauman yang jaraknya sangat jauh. Sampai lakas, nyaman kita bawa bawa nenek di rumah tuh nah. Saya sakit-sakitan, Setelah sini, pian bawa nenek di rumah ke situ lah belah. Punya anak periksa. Bisa juga apa sini, apotek sini. Kejauhan lah. Kalau ke sana butuh waktu berapa jam, Bu? Membawa nenek tadi tuh? Sejam mana? Tapi menunggu di sana awas mah. Awas lagi lah. Antrian tuh. Pantri pulang, nak nyabut nomor pulang. Ada kawan, Ada langsung gitu nah. Mantuil yang sedang berlangsung ini kan pertama wilayah kerja Puskesmas Pekauman juga sudah boleh dikata kewalahan melayani warga karena mencangkup 5 kelurahan, salah satunya Kelurahan Mantuil. Nah, dengan adanya seperti itu, pemerintah kota membangun lagi satu puskesmas induk yang berada di Kelurahan Mantuil. Dengan adanya pembangunan ini, warga Mantuil sangat berharap bisa sesegeranya dimanfaatkan untuk warga itu sendiri. Karena mengingat dari Mantuil ke puskesmas lumayan jauh. Pembangunan gedung Puskesmas yang dimulai sejak Agustus 2022 tersebut diperkirakan baru mencapai sekitar 70%. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin mendesak pemerintah kota Pemkot menyelesaikan pembangunan fasilitas umum. Wakil Ketua DPRD Muhammad Yamin mengatakan, proyek pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan puskesmas yang ditargetkan rampung akhir tahun ini
harus digenjot pengerjaannya agar cepat selesai. Menurutnya pemerintah Kota Banjarmasin harus merealisasikan seluruh proyek pembangunan tersebut agar anggaran yang dikucurkan terserap dengan baik. Menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang masih ada yang tertunda, artinya harus diselesaikan di masa anggaran tahun 2022 ya. Nah, kita berharap nanti juga khususnya ya kawan-kawan di komisi atau terkait untuk bisa melakukan pengawasan atau sidak kalau bisa agar melihat bangunan-bangunan mana yang masih belum terrealisasi dan belum terselesaikan. Karena kita berharap sekali lagi bahwa anggaran tahun 2022 ini bisa terserap dengan maksimal dan jangan sampai ada yang tertinggal, artinya tidak terselesaikan. Nah, ini juga perlu nanti dikoordinasikan dengan pihak terkait ya. Yamin menambahkan anggota Komisi 3 DPRD akan meninjau pembangunan fasilitas umum dalam waktu dekat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Tabalong membangun jalur kedua di Jalan Tanjung, Kecamatan Tanjung. Pembangunan jalur kedua di jalan tersebut dimulai sejak beberapa waktu lalu dan ditargetkan rampung awal tahun 2023 mendatang. Jalur kedua yang menelan anggaran 4,5 miliar rupiah ini dibangun dengan bahan beton sepanjang 437 meter. Jalan kiri kan sudah ada aspalnya sudah, ya kan. Nah yang jalan kanan itu yang lalu terus dirigit. Kenapa kok dirigit? Karena satu mungkin berkenaan dengan waktu ya. Terus kemudian secara struktur itu lebih bagus di rigid untuk kekuatannya. Jika nanti jalur kedua ini rampung, maka arus lalu lintas di Jalan Tanjung tidak lagi dua arah. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sakit hati karena kakaknya sering dipukuli, pemuda di Banjarmasin membunuh kakak iparnya. Mendekati tahun baru, harga ayam potong dan telur ayam di Kabupaten Tabalong naik. Ditargetkan selesai November 2022, pembangunan Puskesmas Mantuil Banjarmasin belum juga rampung. Titian memprihatinkan di Gang Sepupu Alalak Selatan, Banjarmasin Utara yang dikeluhkan warga akan diperbaiki pemerintah setempat. Jembatan kecil berbahan kayu di bantaran Sungai Barito itu rusak parah sejak beberapa tahun lalu. Kerusakan titian ini mengganggu aktivitas warga yang hendak memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, titian tersebut juga membahayakan warga karena kayunya lapuk dan berlubang. Kepala Disperkim Chandra mengatakan, titian rusak akan diperbaiki tahun 2023 mendatang. Sudah ada pemetaankah tentang perbaikan atau Untuk titian di Alalak Selatan sudah disurvei oleh tim dari bidang permukiman Dinas Perkim. Insya Allah di tahun 2023 akan kami laksanakan untuk pembangunan PC titiannya. Di Alalak Selatan itu terdata di tempat kami ada panjang titiannya 295 meter. Kemudian ditambah lagi nanti di 2023 itu akan kami tangani juga di Alalak Utara dan
di Alalak Tengah, sehingga total penanganan di daerah utara Alalak Selatan dan Tengah itu ada sekitar 1,32 km dengan anggaran pagunya 3 miliar. Perbaikan titian tahun 2023 tidak hanya di Alalak Selatan, tapi juga Alalak Utara dan Alalak Tengah. Pemerintah akan menganggarkan 3 miliar rupiah untuk perbaikan titian sepanjang 1,32 km. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Malam tahun baru mendatang, Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin Tengah ditutup untuk kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan memberlakukan penutupan di jalan tersebut untuk mencegah kemacetan arus lalu lintas. Pasalnya pada malam pergantian tahun sebelumnya, jalan di sekitar objek wisata Siring Menara Pandang ini macet total akibat penumpukan kendaraan bermotor. Jalan Pierre Tendean, ini kita akan blok, ditutup, penjagaan jalan personil, hanya yang boleh masuk yang jalan kanan. Pengunjung silahkan menempatkan kendaraannya di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Untuk penutupan itu dari ujung-ujung berarti Pak lah? Ya, ujung-ujung. Yang masuk jembatan Merdeka turun, kemudian Pasar Lama, blok. Oh, dari jembatan Merdeka berarti lah? Oh iya, sampai ke pasar. Oke. Kapan tuh Pak kira-kira untuk penutupan portalnya nanti Pak? Mulai kurang lebih jam 8 kalau salah. Malam. Berarti tanggal 31 Desembernya lah? 31 malam. Ya, 31 malam Desember. Penutupan arus lalu lintas di jalan tersebut hanya diberlakukan pada malam pergantian tahun, yakni sejak pukul 8 malam hingga pukul 2 dini hari. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji ini tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang pasang keramik. Jadi keramik berikut tukangnya dipasang di sini.
Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Sakit hati karena kakaknya sering dipukuli, pemuda di Banjarmasin membunuh kakak iparnya. Mendekati tahun baru, harga ayam potong dan telur ayam di Kabupaten Tabalong naik. Ditargetkan selesai November 2022, pembangunan Puskesmas Mantuil Banjarmasin belum juga rampung. Seorang pemuda berinisial Ika, warga Sungai Andai, Banjarmasin Utara, ditangkap polisi. Pemuda berusia 22 tahun ini membunuh kakak iparnya berinisial HE, 37 tahun, di kawasan Sungai Andai Minggu lalu. Kapolsek Kompol Agus Sugianto menjelaskan, tersangka membunuh korban karena sakit hati lantaran kakaknya sering dipukuli korban. Kejadiannya itu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 17.45. Ya, di TKP-nya adalah di wilayah Kelurahan Sungai Andai. Korban mengalami luka tusuk, telah meninggal dunia, dan pelaku telah berhasil kita amankan. Dan motif hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan bahwa sebelumnya ada permasalahan ya, bercekcok antara korban dengan tersangka yang merupakan masih keluarga dan berujung pada terjadinya penusukan menggunakan senjata tajam terhadap korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Pakai apa waktu menusuknya? Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berujung kematian dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Menjelang akhir tahun 2022, harga sejumlah produk peternakan di Kabupaten Tabalong seperti ayam potong dan telur naik. Di Pasar Tanjung, harga ayam potong yang semula Rp28.000 per ekor, kini menjadi Rp30.000 per ekornya. Sedangkan telur ayam yang semula Rp29.000 per kilogram, menjadi Rp31.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nur Zain mengatakan, kenaikan harga ayam potong dan telur disebabkan tingginya permintaan masyarakat menjelang tahun baru. Upaya kami dalam rangka menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang ini tentunya kami akan melakukan pemantauan secara rutin ya. Kalau terjadi masalahnya di mana gitu kan. Apakah itu dari sisi produksi atau dari sisi distribusi, itu kita akan kita bahas bersama tim pengendali inflasi daerah TPD di Tabalong. Produk peternakan lainnya yakni daging sapi, harganya masih stabil, yakni Rp160.000 per kilogram. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan.
persediaan produk peternakan di Kabupaten Tabalong seperti ayam, daging, dan telur dipastikan aman. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nur Zain mengatakan, produksi produk peternakan di Kabupaten Tabalong lancar. Ia memastikan stok produk peternakan mencukupi hingga awal tahun 2023 mendatang. Karena memang pada saat Nataru ini tentunya permintaan lebih dari hari-hari biasa, termasuk juga untuk daging ayam ras. Tapi saya melihat dari perkembangan yang ada tuh harganya masih terkendali ya, karena stoknya masih ada gitu, tersedia. Jadi secara ketersediaan dia aman sampai dengan tahun baru nanti. Nur Zain menambahkan pihaknya akan terus memantau produk peternakan di pasaran agar harga dan ketersediaannya tetap stabil. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.